Halo, horasma dita saluhut nakamanain alami doa kadongan naina hulungan. Sebelum kita memulai dan melanjutkan berbagai kegiatan kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, Rabu 14 Mei 2025, diambil dari Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di hata batak dirok, ay torop dosogok dia di parpulina mandok tuau ali Tuhan, da manwirangi hamina hina mangasahon kuarmu, da hubabari hamina zulak kasibolis mangasahon kuarmu, dalan akka ulaun nabalgahu ulahai mangasahon kuarmu, dungi dohonok kumatunasida, dan dukutadahamu, lahu mahamu syallabukon, hamu akan abain naso. Jadi, itu saatnya demikianlah firman Tuhan. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang sering memutar lagu rohani, menyanyikan lagu rohani, mengenakan perhiasan-perhiasan rohani, tetapi semuanya itu bisa jadi hanya hiasan tampilan belaka, karena dalamnya ternyata hati mereka tidak sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Banyak yang orang berkata dengan kata-kata motivasi, dengan perkataan-perkataan yang kristiani, tapi sebenarnya mereka hanya menyesatkan demi keuntungan kelompok ataupun pribadi mereka. Maka ada semacam perkataan pameo yang mengatakan, kalau kata-kata teologis tapi hati iblis. Seperti itu. Kenapa? Karena terlihat secara pandang berisi dan baik, tapi itu tidak pernah menjadi sebuah kehidupan dan malah menyesatkan. Itu yang kemudian dikatakan dalam renungan harian hari ini dari teks dari Matius 7 22 sampai 23 ini, bagaimana Yesus mengingatkan para murid-murid dan para orang percaya bahwa akan banyak sekali nabi-nabi palsu yang bisa menyesatkan mereka. Seakan-akan memanggil Tuhan, 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 tapi sebenarnya hati mereka sangat jauh. Mereka seakan-akan melakukan berbagai kegiatan yang bersifat kerohanian, tapi ternyata itu semua hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Maka itu yang diingatkan oleh Yesus dalam Matius 7 ini, renungan kita pada hari ini. Aku tidak mengenal kamu dari terakhir, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini sama ketika dia selalu berkata yang benar, selalu berkata yang baik, tapi perbuatannya penuh dengan kejahatan. Ini juga tidak bisa ditolerir oleh Tuhan. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan hari-hari ini mau mengajak kepada kita untuk berpusat yang baik kepada Tuhan. Yang kita katakan, yang kita lakonkan itu semua adalah bagaimana semuanya berpusat dengan Tuhan. Dia tidak cuma dari kata-kata, tapi juga berasal dari hati dan juga itu dilakonkan. Itu berjalan dengan seirama. Tidak ada gunanya engkau terlihat baik di depan semua orang, berkata Tuhan, 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 tapi kemudian engkau berbuat jahat kepada sesamamu. Tidak ada gunanya. Maka sebagai orang yang telah dikuduskan, sebagai orang yang telah disucikan, dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk senantiasa berpusat kepada Allah. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan sampai hari ini. Tidak ada yang tertutupi daripadanya. Kalau manusia bisa melihat secara rupa, gambaran, wow baik ya, wow suci ya, tapi Tuhan bisa lebih dalam. Dan itu penilaiannya bukan hari ini, bukan besok, tapi adalah ketika nanti hari besok, hari Sogot, ujung kehidupan kita, itu menjadi penilaian. Maka itu yang harus kita persiapkan dari sekarang. Tidak lagi bersandiwara, tidak lagi berpura-pura, tapi betul-betul melakukan itu karena Kristus sudah memenangkan kita. Selamat untuk tidak bersandiwara, Manginang. Selamat untuk betul-betul menghidupi firman-Nya, menjalankan firman-Nya, dan mengatakan firman-Nya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang maha baik.
kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk betul-betul menghidupi firman-Mu Tuhan, menghindari berbagai pengajaran sesat, dan betul-betul berfokus kepadamu, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, atau seakan-akan baik di depan banyak orang, memanggil namamu, menyebut namamu, tetapi banyak kejahatan yang kami lakukan. Tidak, tapi biarlah apa yang kami katakan serupa dengan isi hati kami, dan juga dengan apa yang kami lakukan, semua itu berpusat kepadamu, hingga nanti kelak di akhir hidup kami Tuhan, kami benar-benar hidup sebagai orang yang telah mempertanggungjawabkan iman kami dengan benar, bahwa hanya Kaulah yang menjadi juru selamat dan keselamatan dalam kehidupan kami. Dan kami menghargai itu melalui berbagai tindakan kami. Berkati para jemaat-Mu Tuhan, berkati para perhadamu dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Dalam suka ataupun duka Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan para jemaat dan para pelayan-Mu Tuhan. Doa-doa, harapan, cita-cita Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan itu sesuai dengan waktu yang telah Engkau tentukan. Kami mau serahkan saat Tuhan yang dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, kiranya namamu termulia melalui setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini. Terpuji namamu dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua menginang. Salam cinta.